Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tajusaro Noval Wasil dengan NIM 2103110076 dari kelas B. Di sini saya akan membuat pembelajaran terkait perkuliahan pekan 10 yang dimana dengan mata kuliah Teknologi Produksi Tanaman. Langsung saja dengan pokok bahasan hubungan air dan tanaman. Di sini saya telah meresum sebuah jurnal dengan judul yaitu Evaluasi Karakteristik Sumbangan Haraka, Air Irigasi dan Jerami serta Respon Pemupukan Hara Kalium pada lahan sawah. Kalium sendiri merupakan salah satu hara makro primer bersama hara N dan P yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang banyak. Kekurangan hara K dalam satunya dapat menyebabkan transportasi fotosintat ke biji tidak lancar atau terhambat. Pemupukan hara K pada lahan sawah dilakukan untuk meningkatkan ketersediaan atau mempertahankan kecukupan untuk pertumbuhan dari hasil tanaman. Sumber hara K pada lahan sawah antara lain pupuk K, pelapukan mineral primer, pelapukan bahan organik, dan air irigasi. Pupuk sebagai sumber hara K yang umum digunakan sebagai pupuk antara lain pupuk KCl atau MOP, kalium sulfat, kalium nitrat, dan NPK. Karakteristik hara K lahan sawah. Hara K berada bersama CaMgK, Al, dan H dalam kompleks jerapan. Mereka saling meniadakan atau bisa disebut dengan antagonis yang dipengaruhi oleh valensi dan jumlah yang berada dalam kompleks jerapan. Kalium dalam tanah dapat dalam bentuk K terlarut, K dapat dipertukarkan, dan K tidak dapat dipertukarkan seperti hara K terfiksasi. Sumbangan air irigasi dan jerami terhadap K tanah. Air irigasi merupakan salah satu penyumbang hara K untuk pertumbuhan tanaman padi sawah. Air irigasi mengandung hara makro dan mikro. Sumbangan hara K dari air irigasi yang diambil di bendung, saluran primer, dan saluran sekunder di lahan sawah. Jerami pada sisa hasil panen merupakan sumber bahan organik yang tersedia di lapangan. Pengaruh yang nyata penggunaan pupuk organik dan pengaruhnya terlihat dalam waktu yang singkat menyebabkan jerami sisa hasil panen tidak dikembalikan di lahan sawah. Dengan mengembalikan semua jerami pada sisa hasil panen ke dalam lahan sawah, maka keseimbangan hara K dapat menjadi positif atau tidak kekurangan. Selanjutnya yaitu respon tanaman padi terhadap pemupukan hara K. Peran hara K terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman padi dapat diketahui dari kandungan hara K dalam tanah. Pemupukan K berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil padi, terutama pada lahan sawah dengan kadar K karakteristik HCl 25% rendah. Selanjutnya, tanah pemupukan K lebih ditujukan sebagai pemeliharaan agar hara K dalam tanah tidak terkuras dan menjadi rendah. Pemupukan hara K sangat penting terhadap pertumbuhan dan hasil padi lahan sawah, terutama pada lahan sawah dengan kandungan hara rendah. Peningkatan hasil padi dengan pemupukan hara K tergantung dari kandungan K dapat dipertukarkan dalam tanah. Selanjutnya kesimpulan. Kandungan K tanah di Jawa baik potensial maupun K dapat ditukarkan semakin tinggi pada lahan sawah dari bagian barat ke timur Pulau Jawa. Hubungan K potensial dan K dapat ditukar cukup erat. Lahan sawah di Indonesia berstatus hara K sedang yaitu senilai 37% dan berstatus hara K tinggi senilai dengan 48%. Sumbangan hara K di lahan sawah berasal dari air irigasi sebesar 7-74 per musim. Pengembalian jerami pada sisa hasil tanaman dapat memenuhi kebutuhan K padi di lahan sawah yang berstatus K sedang dan tinggi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.